Sebenarnya sebesar apa valuasi dari perusahaan-perusahaan transportasi online, seberapa besar juga perusahaan ini bisa mengancam kelangsungan perusahaan taksi plat kuning ke depannya jika dilihat dari kinerja dan jumlah pengguna. Kami akan bahasnya dalam bisnis transportasi online. Kita lihat dulu untuk profil dari transportasi online. Yang pertama adalah Gojek, ini juga yang dimiliki oleh Indonesia sendiri. Kita lihat online untuk transportasi Gojek ini berdiri sejak tahun 2010, baru booming di tahun 2015. Pelopor ojek online di Indonesia ini saat ini diperkirakan memiliki sekitar 200.000 pengendara. Dan baru pada April 2016 Gojek yang tadinya hanya memberikan layanan untuk motor saja, namun pada April 2016 meluncurkan layanan Gokar. Inilah juga yang akhirnya diatur oleh pemerintah dalam revisi peraturan Menteri Kementerian Perhubungan yang akan mulai berlaku pada 1 April mendatang. Memang yang diatur adalah tidak dalam kasus motor, namun dalam angkutan online berbasis mobil atau taksi yang diatur, sehingga diharapkan persaingannya akan lebih sehat dengan taksi plat kuning. Dan baru pada akhir 2016 Gojek bekerjasama juga dengan Bluebird, akhirnya juga taksi-taksi ataupun perusahaan taksi plat kuning ini atau konvensional ini akhirnya mau tidak mau bekerjasama dengan perusahaan transportasi online untuk paling tidak kehilangan para penggunanya, karena nanti akan kita lihat dari paling tidak kita lihat gambaran dari kinerja dua perusahaan taksi besar di tanah air yang trennya kinerjanya terus menurun jika setelah boomingnya transportasi online di tanah air. Kita lihat perusahaan yang kedua setelah perusahaan milik Indonesia sendiri, yaitu perusahaan dari Amerika Serikat, yaitu Uber, yang masuk Indonesia pada bulan Agustus 2014, yaitu diawali oleh Travis Kalanick dan juga Garrett Camp. Dan pada 2016 ini Uber meluncurkan layanan Uber Pool untuk bersaing dengan transportasi lain, sehingga ini kembali memberikan opsi kepada masyarakat untuk membayar harga transportasi lebih murah karena bisa sharing ataupun bisa dibagi harganya dengan penumpang lain dengan tujuan yang sama ataupun dengan searah. Dan baru pada akhir 2016 kembali perusahaan taksi plat kuning ataupun konvensional akhirnya mau tidak mau bekerja sama dengan perusahaan transportasi online, yaitu Uber. PT Express Group ini akhirnya bekerja sama dengan Uber di tahun 2016 lalu. Dan perusahaan ketiga, perusahaan transportasi online yang ada di tanah air adalah Grab, ini asal Malaysia, dengan CEO-nya adalah Anthony Tan, masuk pada Juni 2014. Pada saat itu Grab hanya memiliki Grab taksi saja, sehingga memang fokusnya pada awal masuk ke dalam negeri masih menggunakan layanan mobil yaitu taksi. Baru pada tahun 2015 Grab merilis Grab Bike. Ini sama seperti apa yang dimiliki oleh Gojek, sehingga merebut pangsa pasarnya, paling tidak menambah persaingan di transportasi online untuk sepeda motor. Dan pada tahun 2016 tahun lalu Grab Taksi berubah nama menjadi Grab dan menambah beberapa layanan lainnya yang juga sudah dimiliki oleh Gojek. Sehingga memang kalau kita lihat dari persaingan ketiga transportasi online di Indonesia ini diawali memang cukup berbeda-beda. Sebenarnya kita lihat dari awal Gojek awalnya dari sepeda motor, kemudian baru Uber masuk ke mobil, dan Grab juga awalnya masuk melalui mobil, yaitu melalui Grab Taksi. Baru akhirnya setelah melihat pangsa pasar Indonesia yang ternyata lebih besar ataupun lebih memilih, apalagi untuk Anda yang tinggal di Jakarta pasti akan lebih memilih untuk naik sepeda motor karena lebih cepat dan juga lebih murah dengan kemacetan kota Jakarta, sehingga akhirnya Grab pun pada 2015 merilis aplikasi ataupun merilis fasilitas baru yaitu Grab Bike. Jika kita lihat dari total pengguna, memang kami belum mendapatkan total berapa jumlah pengguna, namun kita lihat dari berapa pengguna aplikasi di tanah air yang memiliki ketiga layanan transportasi online tersebut. Kita lihat yang pertama adalah Gojek, ini dengan menggunakan pengguna iOS, yaitu pengguna handphone Apple ataupun juga iPad ataupun semua produk yang dimiliki Apple atau dengan iOS sistem operasinya. Ini Gojek ini menempati urutan ke-10 aplikasi di Indonesia. Sementara dengan aplikasi Play Store di luar Apple ini berada di urutan ke-20 di Indonesia, sehingga nomor 20 aplikasi terbanyak dimiliki oleh masyarakat Indonesia di Play Store itu nomor 20 untuk
Gojek, sementara untuk pengguna iOS di Indonesia di nomor 10 sehingga masuk 10 besar aplikasi yang paling banyak dimiliki oleh masyarakat Indonesia melalui pengguna iOS. Kemudian Grab bahkan lebih tinggi lagi nomor 6 untuk di iOS, sementara untuk di Play Store di urutan 12, sehingga ini bisa juga menjadi gambaran untuk berapa banyak sebenarnya pengguna transportasi online di tanah air. Karena kalau kita lihat dari aplikasi, tentunya Anda juga memiliki aplikasi di mobil, di smartphone Anda, dan jika Anda lihat Anda pasti memiliki salah satu, bahkan ketiga-tiganya. Kalau saya pribadi saya memiliki ketiganya ini untuk juga mencari perbandingan harga mana yang lebih murah ataupun mana yang lebih efisien pada saat saya ingin menggunakan transportasi online. Dan yang ketiga, ini memang urutannya paling terakhir, paling buncit dibandingkan dengan dua transportasi online lainnya, yaitu pengguna iOS untuk Uber. Ini berada di urutan ke-21 dan juga pengguna Play Store di urutan 38, dan Uber juga akhirnya seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, karena besarnya market ataupun juga pasar pengguna transportasi online sepeda motor, akhirnya Uber pun merilis Uber yang menggunakan sepeda motor, tidak hanya mobil saja. Jika kita lihat dari total pengguna, itu sudah terlihat ternyata pengguna dari Grab ini menempati paling tinggi untuk pengguna iOS aplikasi di Indonesia. Kita lihat sebenarnya untuk pendanaan investor pada transportasi online, ini kita lihat memang perbandingannya cukup besar, karena kalau kita lihat dari jumlah negara dan juga jumlah beroperasinya negara dari transportasi online ini cukup berbeda-beda. Kita lihat untuk Gojek yang memang hanya di Indonesia saja, ini pendanaan investor transportasi online untuk 2017 hingga 2017 ini mencapai 550 juta dolar Amerika. Kemudian juga untuk Grab ini yang beroperasi di 6 negara di Asia Tenggara, salah satunya Indonesia, asal Malaysia, kemudian juga ada di Singapura, Filipina, Thailand, dan juga di Vietnam. Ini memiliki investasi ataupun dana investor pada tahun 2017 mencapai 2,1 miliar rupiah. Baru-baru ini memang baru menambah 700 juta dolar Amerika investasi Grab hanya di Indonesia. Dan terakhir adalah Uber, memang paling tinggi karena Uber juga beroperasi di 81 negara di lebih dari 500 kota yang ada di seluruh dunia, dengan total pendanaan sebanyak 10,6 miliar dolar Amerika. Jika kita lihat dari total investasi dan juga tadi total urutan aplikasi di tanah air, kita lihat ini juga akhirnya mau tidak mau menggerus pengguna ataupun juga pasar dari taksi konvensional. Dan ini terlihat sekali dari kinerja perusahaan seperti misal Bluebird yang hingga kuartal ketiga tahun 2016 ini mencatatkan laba periode berjalan turun 42,3%, kemudian juga menjadi 360 miliar rupiah dari tahun sebelumnya, bahkan mencapai 625 miliar rupiah. Jadi laba dari Bluebird sendiri ini hingga kuartal ketiga tahun 2016 turun setengahnya dibandingkan dengan tahun 2015 lalu. Kemudian pendapatan perseroan ini juga turun hampir 10% menjadi 3,64 triliun rupiah. Terlihat dari pendapatan kemudian juga laba, tentunya ini juga didorong dari kinerja jumlah penumpang dari perusahaan Bluebird yang juga akhirnya terus menurun karena hadirnya taksi ataupun perusahaan transportasi online ini. Kemudian perusahaan taksi plat kuning besar lainnya itu Express Trasindo ini juga mencatatkan rugi hingga kuartal ketiga 2016 sebesar 81 miliar rupiah. Ini ruginya saja dibandingkan periode yang sama sebelumnya masih untung sebenarnya 11,07 miliar rupiah, sehingga memang sangat terlihat sekali dampak besar dari transportasi online terhadap kinerja taksi konvensional. Kita harapkan saja sebenarnya dengan adanya revisi dari peraturan Menteri Kementerian Perhubungan ini justru tidak merugikan masyarakat yang justru akhirnya harus dibebankan dengan harga taksi online yang lebih tinggi. Kita lihat untuk valuasi dari perusahaan ini juga akhirnya mau tidak mau dengan laba yang terus tergerus, pendapatan terus tergerus, akhirnya juga membuat valuasi dari brand ataupun dari perusahaan tersebut turun. Kita lihat di Bluebird paling buncit dibandingkan dengan tiga perusahaan taksi ataupun perusahaan online lainnya, hanya di angka 9,8 triliun rupiah. Kita bandingkan dengan yang ada di Indonesia saja dulu, yaitu Gojek. Gojek bahkan valuasinya hingga tahun 2017 sudah mencapai 17 triliun rupiah. Bahkan Bluebird, pemain transportasi yang sudah lama di tanah air, ini langsung dikalahkan dengan Gojek yang didirikan tahun 2010 dan baru booming tahun 2015. Valuasinya bahkan sudah sekarang mencapai 17
triliun rupiah. Apalagi jika dibandingkan dengan Grab yang beroperasi di 6 negara, ini valuasinya mencapai 20 triliun rupiah. Apalagi kembali jika dibandingkan dengan valuasi perusahaan dari Amerika Serikat yang beroperasi di 81 negara, mencapai 907 triliun rupiah, 907 triliun rupiah untuk valuasi Uber. Kita harapkan saja kembali yang sudah saya singgung sebelumnya bahwa revisi dari peraturan Menteri Kementerian Perhubungan ini semoga saja justru memang membuat persaingan bisnis di dunia transportasi di dalam negeri semakin sehat, namun juga tidak merugikan masyarakat yang harus dibebani ongkos yang lebih mahal.